Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundanisa Alvina Hanum dari kelas Hatun D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alur-alur persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Suatu perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penggugat, maka langkah selanjutnya yaitu tinggal menunggu pemanggilan sidang oleh panitera pengganti atau julusita pengganti Pemanggilan oleh panitera pengganti atau julusita pengganti kepada pihak penggugat dan tergugat dilakukan selambat-lambatnya selama 3 hari sebelum sidang tersebut dilakukan, dan langsung disampaikan kepada alamat penggugat dan tergugat seperti dalam surat gugatan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan alamatnya, maka surat panggilan tersebut diberikan kepada kepala desa atau lurah di mana pihak tersebut tinggal. Selanjutnya, jika para pihak sudah dipanggil dan datang di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mereka segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia untuk menunggu antrian sidang. Adapun tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan sebagai berikut. Yang pertama ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini berisi tentang yang pertama ada pemeriksaan administrasi di kepaniteraan, yang kedua dismisal prosedur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang ketiga ada pemeriksaan persiapan. Langkah selanjutnya yaitu pembacaan gugatan menurut pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan membacakan surat gugatan dan isi gugatan yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban dari pihak penggugat, maka diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Adapun tahapan yang kedua yaitu pembacaan jawaban. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat jawaban oleh ketua hakim sidang. Jika tidak ada surat jawaban, maka pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. Adapun tahapan yang ketiga yaitu ada replik. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai replik, asal disertai dengan alasan yang cukup tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut bisa disaksikan oleh hakim. Tahapan yang keempat yaitu duplik. Duplik sebenarnya hampir sama dengan replik, cuman perbedaannya hanya kalau replik itu penggugat, sedangkan duplik itu tergugat. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan publik, asal disertai dengan alasan yang cukup kuat dan tidak merugikan kepentingan penggugat dan harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Dari saksi, keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima ada pengetahuan hakim. Tahapan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Tahapan selanjutnya itu ada keputusan, terus ada juga yang selanjutnya ada pembacaan putusan menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan yang diucapkan, atas dasar perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Yang selanjutnya, tahapan yang selanjutnya ada materi muatan. Yang selanjutnya yaitu materi tentang muatan pasal. Yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman para pihak yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Keempat, ada pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa.
Dan yang kelima ada alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam ada amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Ketujuh adanya hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya kedua belah pihak yang bersangkutan. Tahapan terakhir itu ada amar putusan. Yang pertama ada gugatan ditolak. Gugatan ditolak ini jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka secara jelas gugatannya tersebut ditolak. Dan yang kedua, gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan ini jika penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya secara keseluruhan sesuai alat bukti. Dan yang ketiga, gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima ini jika adanya berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan. Seperti gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan. Dan yang terakhir ada gugatan gugur. Sekian dari videoku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.